akan khaskan menanggapinya ini. Jadi ketika saya ngambil certified coach tentang SBM itu Smart Business Map ya, itu di satu pelajarannya bahwa bisnis itu emang by regulation ya. Jadi banyak regulasi yang menghidupkan bisnis sekaligus yang mematikan bisnis. Contoh ojol itu kan perang regulasi gitu, sehingga nggak bisa dipungkiri bahwa korbannya adalah taksi-taksi offline kan gitu kan. Makanya di beberapa negara kan sempat ojek online itu ditolak, tapi itulah regulasi gitu. Contoh yang lebih konkret bisnis retail hari ini Pak, kemarin baru ngobrol sama teman-teman ini pengusaha skincare Pak, kecantikan. Ketika impor skincare itu dimudahkan begitu, maka teman-teman pengusaha skincare lokal pun sesak nafas begitu, regulasi lagi. Jadi gula, betapa banyak pengusaha gula yang dulu kaya raya Pak Kum, kemudian tiba-tiba truknya dijuali semua gitu kan, rumahnya dijual, kenapa? Karena regulasi kan gitu kan, regulasi sehingga gula impor masuk, termasuk petani-petani kita. Nah, wisata ini pun seperti yang tadi Mas Rizky sampaikan ya, bahwa ketika pemerintah punya regulasi yang bagus, harusnya bisa hidup gitu. Wisata-wisata yang ada di Malang khususnya, di Batu dan di beberapa kota atau di Indonesia. Nah, regulasi inilah yang harusnya dibuat, apalagi ketika dikaitkan dengan pengusaha kecil ya. Rata-rata wisata alam kan pengusaha kecil yang mengelola, bukan pemodal besar gitu. Kalau wisata buatan pasti pemodal besar ya kan, karena di sana pasti infrastruktur, modalnya dan sebagainya pasti besar. Nah, wisata alam itu kan modalnya dari Tuhan kan begitu ya, dari Allah. Nah, tinggal regulasi dari penguasa ini yang mungkin harus dihidupkan kembali, dibikin berpihak begitu kepada masyarakat sehingga semangat gitu. Karena bisnis kan Mbak Sri. Ketika buat terus regulasinya kurang kuat, ya mereka bagaimana mau bertahan dan kreatif, uangnya nggak ada begitu. Ya kan? Kita sendiri mau invest juga mikir kan, BEP berapa lama kan begitu. Nah, kita lihat Pujon dulu kan sempat semarak ya Mas Rizky ya, awal-awal ya Pujon gitu kan, ramai sekali kita ke sana senang. Dan betul memang faktor viral itu penting ya, media sosial hari ini sangat membantu. Tapi begitu datang terus nggak terawat, nggak dilayani dengan bagus, akhirnya kan nggak terjadi repeat order ya. Nah, disitulah sebenarnya selain regulasi, pebisnis juga harus diedukasi Mbak. Diedukasi bagaimana melayani, diedukasi bagaimana berpikir jangka panjang, bukan berpikir keuntungan sesaat. Nah, kadang teman-teman pebisnis pariwisata juga ada juga yang masih berpikir begitu. Yang penting sekarang untung, uangnya semua habis dipakai gitu. Padahal harusnya kan ada spend money sekian persen untuk inovasi, sekian persen untuk pengembangan, kan gitu kan. Sekian persen untuk ya bicara ke depan lah begitu. Nah, itu yang kadang beberapa kelemahan juga yang ada di teman-teman pebisnis tempat-tempat wisata yang alam ya. Kenapa? Karena biasanya kan begitu, ketika modal kecil cenderung semua SDM bisa masuk kan, cenderung semua resource bisa masuk tanpa ada seleksi alam yang bagus gitu. Tapi kalau buatan kan memang karena cost-nya tinggi, maka mereka pasti milih SDM yang bagus supaya apa? Supaya cepat balik modal kan begitu. Nah, tapi sekali lagi regulasi. Nah, kembali ke regulasi tadi, saya sepakat bahwa bagaimana ke depan pemerintah lokal, regional, dan nasional lebih aware begitu dengan destinasi-destinasi yang kita punya, supaya apa ya, Indonesia ini punyanya itu gitu. Kemarin saya ngisi duta wisata Bontang Mbak Sri, keren-keren di sana itu. Saya mereka acaranya di Bandung, saya diundang ke sana, mereka menunjukkan beberapa destinasi keren-keren. Tapi kenapa kok kemudian sepi gitu? Ya, lagi-lagi regulasi. Ya kan, regulasi, promosi, kemudian pelayanan. Nah, itu 3 trisula yang harus dikerjakan bareng, ya kan. Marketing hebat, regulasi kurang ya kurang, ya. Regulasi bagus, pelayanan nggak bagus ya kurang, gitu kan. Pelayanan bagus, regulasi nggak berpihak juga orang nggak bergairah untuk datang ke situ. Mungkin ngomong-ngomong soal regulasi.